Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Nah, oh ya, di video kali ini spesial sekali. Aku ditemenin oleh seorang wanita cantik berasal dari Jakarta, suhunya properti. Ini kita akan mengupas tuntas tentang tips dimana supaya KPR kalian itu di-approve oleh bank. Oke, perkenalkan langsung kakak cantik satu ini ya. Ya, perkenalkan saya Maria. Saya mau kasih tips untuk supaya di-approve oleh bank. Pastikan developer yang Anda pilih sudah bekerja sama dengan satu bank atau beberapa bank. Khususnya misalkan ada BNI, Permata atau apalah gitulah ya yang sudah kerja sama developer, pasti sudah ada kerjasamanya. Terus yang pertama, untuk melengkapi data-data yang diminta dari bank itu tanda tangan, foto dari HRD, surat karyawan tetap, 2 rekening bank 3 bulan terakhir, dan itu pastinya di print pakai rekening koran. Terus yang ketiga itu harus clear BI checking, biasanya slik BI. Jadi kita itu harus untuk pinjaman semua harus lancar. Jadi pemakaian kartu kredit, pemakaian Shopee, kayak Shopee Pay Later atau apa, semua ke-track nanti kalau di slik BI. Cicilan rumah, cicilan mobil dan lainnya gitu. Terus yang keempat, usia. Biasanya itu kita itu menanyakan, mohon maaf usianya berapa yang untuk di KPR-in. Oh, 20 tahun. Nah, itu belum tentu bisa, karena untuk 22 tahun atau 21 tahun itu baru bisa untuk memiliki KPR, ya kan? Sampai umur 55 biasanya kalau untuk karyawan. Kalau untuk profesional bisa sampai umur 60. Profesional itu seperti dokter, gitu. Oh, tenaga ahli itu ceritanya ya? Ya, tenaga ahli, pilot gitu. Oke. Berarti itu semuanya complicated ya kak, semua dari BI, terus data penunjangnya itu kerja, surat pernyataan dari kantornya. Ya, dari HRD, dan harus ada verifikasi dari HRD-nya biasanya. Misalkan saya apply ke sini, saya itu harus HRD saya ini mengetahui. Jadi nanti dari pihak banknya itu ada survei satu ke developer, mana nih rumah nih yang mau di KPR-in, misalkan Puri Awan, blok ini dilihat keberadaannya untuk fotonya. Dan lalu yang step keduanya ke kantor pastinya. Apa betul Bapak si ini kerja sudah 5 tahun atau 7 tahun, karyawan tetap, gajinya berapa, ininya berapa gitu. Oke, oh gitu. Itu ininya ya untuk secara general ya kak? Iya. Dan pastikan apa yang diminta dari bank, kayak persyaratannya foto, NPWP-nya ini, KK, dan itu harus yang ada terterannya sampai kapan. Kadang kan kalau yang ini kayak KTP itu expire-nya kapan, nah itu harus lebih perhatian lagi. Oh, itu ini ya. Oh, Iya. misalnya surat keterangan kerja dari kapan ke kapan, expirednya kapan gitu ya? Kayak KTP kan dulu kan kalau yang sebelum yang seumur hidup kan ada tuh expirednya. Iya. Nah itu kita sebagai apa sih namanya marketingnya itu harus lebih perhatian lagi ke sana. Oke. Dan nanti dicek, dan kita juga perlu kejujuran dari konsumennya gitu. Mohon maaf, kita mau ini bisa nggak Bapak keterbukaannya? Minimal gajinya berapa, ininya berapa. Biasanya kalau misalkan gajinya 5 juta, dia bisanya itu ya kurang lebih cicilannya 1,2 sampai 2 juta gitu. Jadi ada keterbukaan dari sales sama calon ininya, debiturnya ya? Ya, calon pemilik rumah.
Oh berarti dia tuh udah untuk gaji itu ada grade-grade-nya ya kak? 5 juta, 7 Iya. juta, 8 juta gitu ya? Iya, udah pasti. Jadinya Oke. kalau misalkan gaji 5 juta, cicilannya 2 juta. Mhm. Iya dong, dia Iya, kan iya, buat iya. ini. Nah, sisanya itu kan mungkin dia kerja buat transport, untuk apa. Dan kalau bisa itu untuk di rekeningnya itu harus aktif. Kayak misalkan rekeningnya itu dia ada pembelian di mana, ini di mana, dan dia tuh ada saving di dalamnya. Kayak misalkan cicilan 2 jutaan. Jadi setidaknya itu uang yang ditabung setidaknya 3 bulan dari cicilan. Kalau cicilannya 2 juta minimal 6 juta. Tapi kalau misalkan 15 juta, 20 juta ya bagus. Oh. Jadi perbaiki rekeningnya itu hanya 3 bulan aja gitu. Berarti ini ya kak, itu tuh ngaruh ya kak. Misalnya kan ada juga kan beberapa nih, kita sekedar sharing ya. Ada juga beberapa yang bilang udah nggak apa-apa kok rekeningnya kosong gitu kan. Nah serius ya kak, ini ada tuh kan soalnya dapet ini nih teman kita ya bilang kak aku tuh mau rumah tapi gini kak rekening aku kosong boleh nggak gitu kan. Nah terus kalau aku sih nyarinya begini, usahakan di rekening itu ada uang ya. Maksudnya kosong ini seperti apa ya Mbak Putri? 0 rupiah di rekening gitu kan. Jadi itu katanya sih kata dia ini ada yang bilang katanya nggak apa-apa kosong rekeningnya. Yang penting dia kan cuma mau lihat in transfer uang masuk aja, katanya seperti itu kak. Itu sih sebenarnya ya itu hoax, jangan diikutin ya pemirsa. Jadi misalkan nih kita ada pembelian nih, tipsnya dari saya, pembelian untuk cara bayar seperti ini. Jadi kita itu udah setting kalau misalkan mau cara bayar pembelian KPR segini, kira-kira akadnya segini, udah di setting nih dari 2 bulan sebelumnya. Jadi pas bulan ketiganya itu kan KPR. Nah, biasanya itu dari data dari developer itu kan hanya satu, dia minta surat pemesanan unit. Jadi kewajibannya dari developer itu satu, melunasi kewajiban yang ada, dan misalkan dia perlu DP, perlu ada BPHTB atau apa, atau yang semuanya lah yang diminta sama developer kita harus lunasin gitu. Dan kalau untuk tabungan bener-bener kosong itu jangan, kalau menurut saya, karena kredibilitasnya turun. Jadi kalau misalkan nih aktifnya misalkan si A hanya cuman di bulan kedua atau bulan ketiga, karena kan ditarikan 3 bulan terakhir kan. Nah pas dilihatnya bulan 1 kosong, bulan 2 kosong, bulan ketiganya 7 juta. Mungkin contohnya itu nggak bakal diterima. Oh gitu ya kak? Enggak. Karena maksudnya apa ya? Ini bakalan kredit macet. I see. Berarti kalau ada tabungan di rekening itu kan jadi poin plus ya? Iya. Kalau bisa tuh diperbaikinya 3 bulan ke belakang. Jadi kan sekarang gini Bu Putri, nggak mungkin lah orang beli properti langsung serut hari itu juga, bulan itu juga. Maksudnya mungkin iya, tapi kan itulah poin plusnya, kita itu harus mendekatkan diri kepada konsumen. Mohon maaf Pak, gini. Memang sih itu private ya, konfidensial ya. Tapi kalau kita sebagai konsumen tidak mau terbuka dengan properti konsultan yang sudah ada, maksudnya yang ada di developer maupun apa, maksudnya intinya kita itu harus ada keterbukaan sebagai konsumennya. Nanti apabila kalau di reject jangan marah gitu. Iya. Karena kan maksudnya pada saat itu konsumen ngajuin ke bank pasti kan udah satu berharap dong. Terus kedua melengkapi data-datanya itu kan juga perlu effort ya. 3 bulan terakhir lah, cetak inilah, cetak ini, kasih ke HRD lagi, ini begini, gini, maksudnya effort gitu loh. Kita ada waktu yang kita keluarin, kalau bisa ya sekali jalan aja, jangan maksudnya ini lagi, nunggu lagi gitu. Dan kalau misalkan untuk yang UMKM biasanya dimintanya SKU, surat keterangan usaha, UMKM. Nah nanti dia ada minta neraca, dia punya apa sih, misalkan warung atau apa, ini pembeliannya berapa, ininya berapa, itu pun
dianalis lagi apakah yang si debitur ini memenuhi syarat buat KPR-nya. Misalkan dia penjualan sellingnya warungnya berapa per hari, nanti kan dikumulasiin, dilihat. Nah, nah ini saldo yang terakhirnya ini berapa? Jangan sampai dia pembelian warungnya lancar nih 12 juta nih semuanya diinin, tapi kagak ada. Memang kita perlunya rekening lancar, tapi bukannya habis semuanya, nol. Misalkan warungnya pembelian 12 juta, iya kan, masuk. Nanti ini, maksudnya diputerin. Nah, itu kagak ada saldo yang menetapnya. Minimal kalau 12 juta ya adalah yang disisain 6 juta atau 4 juta. Jadi kan setidaknya kita kelihatan memang lancar, tapi kan nggak boncos intinya. Kalau itu kan boncos. Ya jangan masuk 10 keluar 10 ya. Iya. Ya masuk 10 ibaratnya tuh 2 masuk. Iya. Nyangkutnya lah, ada yang nyangkut. Betul. Gitu, Jadi kan. setidaknya ada, oh ini ada yang nggak ke ini ada simpenan lah gitu. Iya, ibaratnya tuh ada antisipasi untuk dana safety lah ya, untuk ibaratnya misalnya kita di approve-nya 20 tahun, cicilan 2 juta. Berarti kita harus nyiapin tuh sekitar 6 juta, paling kecil-kecil lah 5 juta ya, Kak. Minimal 2 bulan 2 bulan cicilan lah gitu. Takutnya kan nggak selamanya usaha lancar atau kerjaan juga lancar. Iya, gitu betul. Kan. Dan jangan terlalu head on. Kita tuh terlalu percaya apa kata hoak-hoak yang ada, ini begini pasti begini, ini pasti begini. Kita itu sebagai property agent pasti kita menerangkan dengan yang sedemikian rupa untuk bisa informasi kita ini dimengerti oleh calon konsumen, dan jangan sampai mereka itu maksudnya saya ini beli kayak kejebak nih, duit saya di sini karena ini. Kadang ada beberapa konsumen bilangnya gini, kalau sama kamu mah kayaknya nggak bisa deh, kalau misalkan sama yang ini bisa, saya mau yang ini gitu. Sama misalkan agent yang ini karena agentnya ini fix selamanya gitu. Nah ini juga Kak, aku mau nanya, kan ada juga nih yang bilangnya kan sekarang marak banget DP 0% ya. Iya. Nah kan banyak orang tuh berpikiran DP 0% tuh gak bayar apa-apa loh Kak. Oh iya. Ya gitu kan. Nah kalau aku sih jadi sebenarnya kan itu bukan DP, kita nggak ngeluarin uang ya sebenarnya. Ya booking kita pasti ngeluar duit. Iya. Nah tapi memang kita nggak bayar ke developer kan sebenarnya. Iya. Jadi ini saya terangin untuk awalnya yang dibilang DP 0%. Jadi gini, sebelum tercetaknya untuk DP 0%, jadi kita itu ada namanya surat pembelian unit SPR, unit rumah. Nah tercetaknya itu kita tanda jadi, misalkan 5 juta, 10 juta atau berapa. Nah itulah yang pegangan dari bank. Lebih baiknya lagi kalau mau diperbaiki untuk DP-nya untuk cicilannya lebih kecil lah. Nah kita kan pakai DP, misalkan DP-nya itu 20 dibagi berapa. Lebih baik saya saranin sih pakai DP, tapi kan ada yang bilang nggak mau pakai DP, ya udah bisa gitu. Nah selain itu ada juga beberapa promo dari developernya, misalkan dia dapat apa gitulah ya. Misalkan kalau surat-surat dapat subsidi, ini kayak misalkan subsidinya 2 juta, tapi kan kita harus bayar lagi kayak misalkan PPJB-nya, nanti biaya. Ini aku mau nyambung lagi ya Kak tentang yang DP 0% gitu ya kan. Kan kebanyakan orang salah paham nih, dikira dia kalau DP 0% itu benar-benar nol gitu, nggak bayar apa-apa gitu. Oh iya. Ini saya terangkan sedikit ya buat para investor atau kamu yang mau beli properti dengan DP 0% itu hanyalah gimmick dari developer kalau menurut saya. Nah, teliti lagi dan lebih bijaksana lagi sih sebagai ini. Pastinya itu kita kalau untuk KPR pasti satu ada DP-nya. Apabila tidak ada DP, nah setidaknya ada booking fee, betul, atau tanda jadi yang biasanya. Nah
Dari developer itu setelah booking fee kita ada tercetak namanya surat pesanan unit rumah. Biasanya kita sebutnya SPR. Nah, selain itu kita juga mungkin ada beberapa developer yang bilang, oh PPJB-nya ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1 juta. Nah, itu semua berbeda ya. Iya. Itu di luar biaya KPR bank. Dan ada lagi biaya BPHTB. Biaya BPHTB itu apa artinya? Biaya perolehan tanah dan bangunan. Selain itu biasanya nominalnya 4-5%. Nah, lalu ada biaya lagi nih, AJB. AJB itu apa? Akta jual beli. Nanti yang tersebut untuk dari sertifikat induk suatu developer menjadi sertifikat calon konsumen, namanya A, B atau C. Iya, pecah sertifikat ya. Nama sendiri gitu. Dan kalau misalkan udah AJB, sertifikatnya itu kan biasanya kita tanyain untuk developer, biasanya dia sertifikatnya apa nih? Biasakan HGB. Oh, iya, tingkatin betul. lagi. Nah, itu bayar lagi. Betul banget. Gitu. Iya. Jadi hak milik. Nah, untuk biaya KPR itu kita ada range-nya itu sesuai sama usia, umur. Usia sama umur sama ya. Usia, kerjaan, gaji gitu ya. Sama gaji. Nah, kalau misalkan umurnya muda, biaya akadnya lebih ini. Lebih murah ya, Kak? Kadang ada beberapa juga tolakan dari bank itu, mungkin dia ada track record misalkan yang suatu hal yang terjadi kayak misalkan dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir dia itu calon konsumen udah melakukan operasi atau pernah sakit berat. Oh gitu. Iya, makanya kan harus jujur gitu. Karena kalau misalkan dia operasi apa, kanker, nggak ada yang mau. Operasi apa yang gini. Oh. Nah itu. Jadi kalau misalkan ada ini apa, misalkan nih pembelian rumah udah akad kredit ini tiba-tiba dia demo, berarti kan biasanya itu dari banknya itu ada masa tunggu 6-1 tahun. Oke. Kalau misalkan misalkan dia bohong atau apalah gitulah ya, kita ada masa tunggunya lagi, ini bener apa kagak nih. Gitu. Kalau misalkan udah lewat masa tunggunya 10 tahun, apabila nih orang meninggoy lah ya, itu lunas langsung. Oh gitu. Ada ringnya, Kak, nggak Iya. serta-merta 3 bulan meninggoy. Iya, karena kan pastinya ini asuransi ini kan dari bank ini juga pintar sih. Iya. Pasti ditanya-tanya apakah ibu atau bapak dalam 1 tahun terakhir ini pernah dioperasi atau pernah ada apa kejadian apa. Pokoknya intinya kalau udah berbau operasi, kemo dan lain-lainnya itu pasti asuransi bank. Oh gitu. Iya. Jadi berarti dia nggak ada asuransinya ya, Kak, yang asuransi meninggoy dan yang lain-lain. Iya, jadi kalau asuransi yang udah dari bank pasti itu udah termasuk asuransi jiwa. Dan apabila pemilik meninggal, itu kita jadi ahli warisnya itu kan pasti mengurus, dan itu 100% punya 100%. Tanpa bayar cicilan lagi ke bank, itu udah jadi hak seutuhnya. Oke. Oh, jadi nggak ada kewajiban lagi ya yang ahli warisnya ya, Kak? Iya. Oke. Jadi hanya melengkapi misalkan surat kematiannya, diminta aktenya, atau nanti dibilang kronologisnya seperti apa dari dokter, tanda tangan, nanti udah diproses langsung pencairan. Jadi langsung itu sertifikatnya jadi rumahnya tanpa cicilan lagi. Oh iya. Udah nggak usah dijalanin lagi. Mantap. Tapi ingat ya, kematian yang kayak gimana dulu, nggak ada yang meninggoy bunuh diri. Iya, kalau bunuh diri itu nggak boleh juga sih, karena itu tetap bayar sendiri ya. Iya. Ahli warisnya. Kan kalau asuransi itu kan nggak boleh meninggoy bunuh diri. Meninggoy bunuh diri. Gitu. Nggak tercover intinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia ada kecelakaan, sakit, iya ini itu gitu. Jadi kalau dibilang sih masa tunggunya kurang lebih 1 tahun lah. Gitu. Oh iya. Dari setelah akad. Ya udah deh, itu kayaknya udah cukup lah ya untuk menjawab semuanya ya, Kak.
semakin sore sebenarnya obrolan kita semakin hangat sih sebenarnya ya teman-teman. Tapi kita cukupkan dulu, di next time kita akan berbincang-bincang lagi, ngebahas tentang properti lebih dalam lagi bersama Kak Maria. Kalau mau tanya-tanya rumah subsidi, rumah komersil, bisa ke rumah Kak Maria, bisa juga ke aku, bisa komen di kolom komentar, atau kalian mau curhat, curcol properti sama kita boleh ya. Oke, kalian wajib juga kalau ini follow akun TikTok kita. Kak Maria punya akun TikTok, IG, dan aku juga punya. Nanti kita akan share di deskripsi ya. Oke, thank you for watching. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman kalian. Wajib juga di subscribe channelnya Kak Maria. Nanti aku share juga linknya. Terima kasih banyak ya Kak untuk masukannya hari ini. Bye bye. Beli properti pasti untung. Mantap.